Pertanyaan pertama. Di sini teman-teman pertanyaannya hampir sama, jadi tentang belajar gambar dan desain dari kapan, sejak kapan, ceritain awal mula bisa desain gambar, belajar desain berapa lama. Oke, langsung aja aku jawab. Jadi welcome back to Disraya YouTube channel. Halo buyers, aku Gadis. Aku sebagai Chief Executive Officer Disraya. Tentunya channel ini tentang art dan graphic design, meliputi desain logo, desain banner, edit manipulasi foto, mockup produk, dan masih banyak lagi. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian tetap update video terbaru dari Disraya. Dan jangan lupa juga di follow Instagram @disraya dan Instagram aku @gadishiva. Sebelum ke tema hari ini, di sini aku akan memberitahukan lagi untuk buyer semua, untuk yang mau order desain custom, dari desain kaos custom, logo eksklusif, mockup produk, edit manipulasi foto, kalian bisa langsung ke website disraya.com atau ke Disraya Marketplace. Langsung aja. Oke, kalian bisa langsung aja di sini search disraya.com. Nah, ini dia tampilan website disraya.com. Kalian bisa langsung pilih produk yang kalian mau di sini untuk gambar-gambar ready. Di katalog sini desain kaos gambar ready bisa kalian langsung pilih. Dan kalian kalau mau ke menu portofolio, kalian bisa langsung klik di situ. Yap. Ini dia untuk kalian lihat portofolio edit manipulasi foto atau gambar, dan kalian juga bisa langsung pilih produk di sini untuk order custom, untuk desain kaos custom, edit manipulasi foto, banner, untuk sosial media, poster atau gambar ready, kalian bisa langsung pilih produknya di sini. Yap, kalian bisa langsung lihat previewnya di sini. Dan ini juga untuk order logo eksklusif, dan kalian juga bisa play video ini untuk cara order di website Disraya. Dan kalian juga bisa klik Disraya Marketplace, salah satunya di Shopee. Dan sama juga kalian bisa order desain custom di sini. Kalian bisa pilih gambar ready juga di katalog yang ada di Disraya Marketplace ini. Oke. Yap, kemarin aku udah post di Instagram Story question box get to know me. Jadi kalian di situ bisa tanya seputar desain aku, gambar aku, seputar tentang aku juga boleh. Dan kemarin aku sudah mendapatkan beberapa pertanyaan, jadi mau aku jawab di video hari ini. Jadi karena ini pertama kali aku buka question box di Instagram, jadi aku seneng banget mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Di sini teman-teman pertanyaannya hampir sama, jadi tentang belajar gambar dan desain dari kapan, sejak kapan, ceritain awal mula bisa desain gambar, belajar desain berapa lama. Oke. Langsung aja aku jawab. Jadi cerita awal mula aku bisa ke desain gambar. Jadi bagaimana aku bisa pilih jalan mendesain dan menggambar sekarang ini. Jadi sejak aku kecil, ayahku memang di bidang graphic designer. Beliau sampai saat ini terhitung sudah kurang lebih 21 tahun
di graphic designer. Jadi sejak dari kecil aku selalu melihat ayah bekerja, ketika bekerja atau kalau waktu dulu lagi ada di rumah, pasti ayah selain meluangkan waktu untuk keluarga pasti membuat hal-hal baru dalam hal desain grafis, entah itu gambar atau itu edit-edit manipulasi. Nah, pada saat aku duduk di bangku sekolah dasar atau SD, itu sekitar kelas 4 SD, mulailah aku diajarin Photoshop sama ayah. Dan karena aku juga penasaran, jadilah aku belajar sedikit-sedikit dari situ. Jadi di rumah kan sudah ada komputer dari aku kecil. Kemudian ketika ayah kerja, aku yang suka pakai komputernya. Terus sampai SMP, sekolah SMP aku terus latihan. Dari latihan edit manipulasi foto, itu aku latihan terus. Itu aku belum latihan edit gambar ilustrasi. Jadi di situ aku masih belajar edit manipulasi foto sama ayah. Terus waktu aku SMP juga sekitar kelas 2 SMP itu ayah punya warnet, jadi orang tua aku punya warnet, dan karena ayah pasti selalu ajak anak-anaknya, karena anak-anaknya perempuan semua, jadi karena ayah nggak ada teman main laki-laki gitu kan, jadi udah anak perempuannya diajaklah setiap ke warnet ya, main di warnet situ kan. Terus jadi dari kecil itu adik-adik aku sekarang juga udah dikenalin ke hal digital dari kecil jadinya. Jadi terus waktu itu juga waktu ada warnet aku sering ikut main game. Waktu dulu lagi booming itu main Point Blank. Mungkin sekarang juga masih kan. Itu lagi boomingnya banget kan, lagi banyak banget yang main. Nah, terus aku juga sampai sering main Point Blank. Terus adik-adik aku juga sekarang dulu waktu aku SMP tuh adik aku yang masih 6 tahun, umur 6 tahun juga dia ikutan main Point Blank. Terus sampai pada saat aku sekolah SMA, aku terus latihan, belajar terus sampai waktu itu sekitar aku kelas 2 SMA, itu ada kesempatan, alhamdulillah aku jadi tutor manga digital, tapi masih untuk anak TK atau SD waktu itu aku lupa. Jadi masih yang gampang banget deh waktu itu. Jadi nggak mungkin aku tutor manga digital yang udah susah-susah. Nggak, kalau itu ayah yang handle. Jadi aku bagian yang waktu itu anak-anak TK atau SD sih kayaknya. Kalau nggak salah dari SD kelas 1, kelas 2, apa kelas 3 gitu ya, aku lupa. Jadi jadi mereka sudah disuruh les gambar digital waktu itu. Nah, di situ alhamdulillah aku ada kesempatan. Jadi kata ayah, ya udah Kak, sambil belajar, terus karena aku juga udah ada basic di situ gambar digital juga, jadi ya udah deh itu kan. Terus waktu itu aku sama ayah di Jakarta Barat waktu aku kelas 2 SMA. Nah, terus menerus selain latihan edit manipulasi foto, terus belajar gambar digital sampai benar-benar sekarang alhamdulillah aku bisa ke realistis, walaupun belum realistis banget tapi ya, udah di tahap realistis. Jadi aku harus masih banyak belajar lagi. Oh iya, aus nih aku mau minum. Nah, ini dia, aku mau minum deh. Wah, akhirnya. Wah, aku haus banget. Minum dulu deh. Lanjut lagi. Pertanyaan kedua dari
@Clarasinta_. Kamu belajar desain dari mana, sis? Otodidak kah? Atau gimana? Minta tolong dijawab ya. Oke, aku jawab. Jadi, aku belajar desain ini seperti yang tadi aku bilang. Aku belajar sama ayah. Kemudian setelah belajar sama ayah, kemudian aku juga cari-cari di YouTube beberapa tutorialnya. Yap, jadi aku belajar desain tentunya dari ayah dan otodidak jadinya. Aku nggak ikut kursus, aku nggak sekolah khusus untuk desain. Itu dia. Pertanyaan ketiga dari @widatichiwa. Tips biar jago gambar dong. Kalau menurut aku sering latihan, jadi setiap hari harus latihan gambar atau desain apapun itu. Jadi kalau bisa itu setiap hari ada karya-karya baru atau bikin apapun yang baru gitu. Jadi jangan belajar jarang-jarang atau latihannya jarang-jarang, karena sering latihan, sering belajar itu akan terbiasa. Jadi kalau gambar ya udah nggak kaget lagi gitu. Misalkan mau gambar digital ilustrasi, kayak kalau udah keseringan gitu coret-coret, jadi ya udah lancar aja, jalan aja gitu gambarnya. Itu jadi belajar, latihan, dan terus konsisten. Jadi jangan terpengaruh sama hal-hal yang lain deh pokoknya. Jadi kalau udah tetap latihan terus setiap hari, ya udah latihan terus kayak gitu. Kalau menurut aku, dari yang pernah aku alamin. Jadi belajar, latihan, dan konsisten. Pertanyaan keempat dari @jessica_livia. Lebih enjoy atau challenging gambar di media kanvas atau manual gitu, atau di tab, atau di komputer with aplikasi menurut kamu? Menurut aku lebih enjoy gambar digital, jadi di komputer. Karena sejujurnya kalau gambar manual atau di kanvas gitu, sekarang lebih jagoan adik aku yang kelas 1 SMP. Jadi sekarang dia udah bisa gambar manual, terus sekarang udah belajar ke gambar digital pelan-pelan. Jadi adik aku sekarang dia lebih ke manual, tapi sekarang lagi belajar digital juga. Nah kalau aku yang manual, gambar manual biasa aja, jadi aku langsung belajar ke gambar digital. Yap, jadi jawabannya lebih enjoy untuk aku itu di gambar digital, pakai software Adobe Illustrator. Pertanyaan kelima dari @asian_lim. Belajar dari mana gadis desain-desain gitu? Sama dari @nadia_donabella_. Bisa desain gitu, belajar dari mana? Berarti pertanyaan sama. Jadi seperti yang tadi aku bilang, aku belajar itu dari kecil sama ayah. Jadi belajar dari kecil, aku belajar edit foto, desain gitu. Kemudian aku sekarang belajar gambar digital juga dari ayah juga. Kemudian sisanya aku cari-cari tutorial mungkin di YouTube. Tapi misalkan aku cari-cari tutorial di YouTube terus nggak ada, mentok, ya aku balik lagi nanya ke ayah gitu. Pertanyaan keenam dari @cinta Turki sama @fitri Yola. Kamu umurnya berapa sih? Kamu umurnya berapa, Kak? Umur aku 21 tahun ini. Pertanyaan ketujuh dari @lya_cahya_nth. Aku hobi desain tapi bingung nyalurin. Kalau aku sendiri
pergunakan sosmed sebaik mungkin. Jadi itu salah satu buat aku nyalurin hasil-hasil desain atau hasil karya aku. Jadi biasanya aku suka ngepost karya-karya aku tuh di Instagram atau di Twitter. Itu sih yang paling sering. Jadi gunain sosial media sebaik mungkin, apalagi di era sekarang ini banyak banget aku temuin itu desainer-desainer luar atau digital artis luar, itu banyak banget sosial medianya. Jadi kalau aku mau dapet inspirasi baru, aku selalu lihat karya-karya yang bagus. Jadi itulah salah satu tempat untuk nyalurin atau share karya-karya atau desain-desain terbaru kalau menurut aku. Selanjutnya pertanyaan ke-8 dari @Maria Stefani, desain-desain kakak mesti pakai laptop ya? Iya betul, karena semua softwarenya itu yang aku pakai itu dari Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Affinity Designer, dan yang lainnya harus menggunakan laptop atau komputer khusus untuk desain atau gambar digital. Selanjutnya pertanyaan ke-9 dari @aku_mehran. Susah nggak sih buat desain? Menurut aku karena terus berlatih, terus belajar sampai ketemu di titik susahnya itu. Jadi kalau sudah terbiasa ya pastinya bisa melewati fase susah dalam mengerjakan desain atau gambar. Jadi teruslah banyak berlatih, belajar, dan konsisten. Selanjutnya pertanyaan ke-10 dari @syahapsa. Berapa lama sih kalau desain gitu? Ada nggak kesulitan saat mendesain permintaan klien? Untuk kesulitan pasti ada, tapi setelah itu bisa ketemu lagi jalan keluarnya atau solusinya. Mungkin kalau kesulitan dari brief klien atau dari pengerjaannya, itu pasti nanti didiskusikan lagi sama kliennya. Dan kalau berapa lama itu, kalau sekarang di Disraya, berapa lama pengerjaan desain itu dikategorikan dari seberapa kesulitan desainnya yang akan dikerjakan nanti, atau dari biaya desain itu. Jadi klien bisa pilih dari kategori mau hasilnya lebih cepat atau biasa aja sesuai antrian desain. Nah, jadi terhitungnya berapa lama pengerjaan itu akan dikategorikan dari kesulitan desainnya dan biayanya. Tetapi kalau paling lama mungkin 1 hari. Kalau paling cepat pernah 10 menit atau bahkan sampai 5 menit. Itu udah selesai. Tergantung desainnya, yang lagi di desainnya itu apa, atau lagi edit manipulasi kayak gitu. Jadi sesuai project atau desain yang lagi dikerjakannya. Oke, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sudah aku jawab. Terima kasih lagi sekali lagi buat teman-teman yang udah bertanya. Di video selanjutnya pasti aku akan adain question box lagi nanti. Pasti aku bakal post di story Instagram lagi. Jadi sekian hari ini. Semoga jawaban versi aku dapat diterima, dan itu dia tadi semoga membantu dari jawaban aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye buyers.